Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C, mata kuliah Biostatistik, Deskriptif, dan Inferensial akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul materi ukuran-ukuran statistik. Sebelum memulai video presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan, nama saya Sukma Medi Tunisa dengan NIM 20109123200012. Perkenalkan, nama saya Dina Arifa Maulidia dengan NIM 22109121200012. Perkenalkan, nama saya Frediko Valerin dengan NIM 22109122100029. Perkenalkan, saya Hene Hapija dengan NIM 22109123200017. Perkenalkan, nama saya Meutia Zahra dengan NIM 22109123200023. Perkenalkan, nama saya Nanda Amalia dengan NIM 22109121200010. Perkenalkan, nama saya Nazmina Fatiyah dengan NIM 22109122200032. Perkenalkan, nama saya Nelaya Liza dengan NIM 22109123200005. Nama saya Susiana Egy Agustinawati dengan NIM 22109123200030. Perkenalkan, nama saya Vanessa Destiani Mulia Putri dengan nomor induk mahasiswa 22109123200001. Latar belakang, statistika adalah cabang ilmu yang penting untuk dapat menganalisis data, penelitian ilmiah, dan mengambil sebuah keputusan. Salah satu aspek kunci dalam statistika adalah penggunaan berbagai ukuran statistik yang digunakan untuk merangkum, menggambarkan, dan menganalisis data. Ukuran statistik ini merupakan alat yang penting untuk dapat menyajikan data dengan cara yang lebih terstruktur. Ukuran statistik dapat membantu kita memahami pola, sebaran, dan karakteristik data yang pada gilirannya mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, bidang ilmu sosial, kedokteran, dan bidang lainnya. Rumusan masalah. Yang pertama, apa itu ukuran statistik? Yang kedua, apa itu ukuran gejala pusat dan apa saja macam-macam ukuran gejala pusat? Yang ketiga, apa itu ukuran penyimpangan dan apa saja macam-macam ukuran penyimpangan? Kemudian lanjut ke tujuan yang meliputi pertama, mengetahui terkait pengertian dari ukuran statistik. Yang kedua, mengetahui terkait pengertian ukuran gejala pusat beserta macam-macam ukuran gejala pusat. Yang ketiga, mengetahui terkait pengertian ukuran penyimpangan beserta macam-macam ukuran penyimpangan. Pengertian ukuran statistik. Ukuran statistik adalah bagaimana cara memahami gejala pusat, ukuran letak, dan ukuran sebaran data. Ukuran statistik akan memberikan pandangan berbeda mengenai suatu data, seperti mengetahui mana yang terbaik untuk digunakan dalam kondisi yang berbeda. Selanjutnya, kita akan mengetahui mengapa rekapitulasi untuk prediksi suatu data ukuran sampel besar jika dibandingkan dengan sampel kecil akan lebih akurat menggunakan sampel yang besar. Kita juga akan mengetahui mengapa rekapitulasi ukuran pusat dan penyebaran berguna untuk membandingkan data. Secara sederhananya, pengetahuan tentang ukuran statistik ini melibatkan pemahaman tentang berbagai cara untuk menganalisis suatu data, memilih metrik yang tepat untuk situasi yang berbeda, dan kita juga mengetahui mengapa rekapitulasi statistik penting dalam suatu perbandingan data. Ukuran statistik ini tentunya dapat mempermudah pengambilan keputusan dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, ilmu sosial, kedokteran, dan bidang lainnya. Gejala pusat yang digunakan untuk mendapatkan gambaran data mengenai suatu hal, baik mengenai sampel ataupun populasi. Selain daripada data yang disajikan dalam tabel dan diagram, masih diperlukan ukuran-ukuran yang dari perwakilan kumpulan data. Ada beberapa macam bagian dari golongan. Yang pertama, ada rata-rata hitung, rata-rata ukur, rata-rata harmonik, dan modus. Kemudian pada golongan yang kedua yaitu median, kuartil, desil, dan persentil yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang golongan pertama ada gejala pusat yang terdiri dari mean atau rata-rata, yaitu suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Rata-rata ini dilambangkan dengan simbol X bar. Kemudian ada modus atau nilai tengah, yaitu nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Modus juga merupakan nilai mayoritas atau nilai dengan frekuensi paling tinggi. Golongan yang kedua yaitu ada ukuran letak yang terdiri dari median atau dikenal dengan kuartil tengah, yaitu nilai tengah dalam kumpulan data yang telah diurutkan secara terurut. Kemudian ada kuartil, yaitu satu jenis kuartil yang membagi data menjadi 4 bagian dengan jumlah kurang lebih sama. Kemudian ada desil, kelompok per 10 dan menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Serta ada persentil yang istilah dalam statistika, yaitu untuk membagi kelompok data menjadi 100 bagian yang sama rata.
Baik, selanjutnya ukuran penyimpangan. Pengukuran penyimpangan adalah suatu ukuran yang menunjukkan tinggi rendahnya perbedaan data yang diperoleh dari rata-ratanya. Ukuran penyimpangan digunakan untuk mengetahui luas penyimpangan data atau homogenitas data. Dua variabel data yang memiliki rata-rata sama belum tentu memiliki kualitas yang sama, tergantung dari besar atau kecilnya ukuran penyebaran datanya. Ada beberapa macam ukuran penyebaran data, namun yang umum digunakan adalah standar deviasi. Nah, ada 4 macam ukuran penyimpangan, yaitu yang pertama, jangkauan atau range, yang kedua, simpangan rata-rata, yang ketiga, simpangan baku, dan yang terakhir, varians. Bab 3. Kesimpulan. Statistika merupakan cabang ilmu yang penting untuk dapat menganalisis data, penelitian ilmiah, dan pengambilan keputusan. Salah satu aspek kunci dalam statistika adalah penggunaan berbagai ukuran statistik yang digunakan untuk merangkum, menggambarkan, dan menganalisis data. Ukuran statistik menjadi alat penting dalam menyajikan data dengan cara yang lebih terstruktur dan berarti. Ukuran statistik dapat membantu kita dalam memahami pola, sebaran, dan karakteristik data yang pada gilirannya akan mendukung pengambilan keputusan lebih baik dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, ilmu sosial, kedokteran, dan bidang lainnya. Ukuran statistik adalah alat yang digunakan untuk merangkum dan menggambarkan data dengan cara yang dapat dimengerti, seperti rata, median, modus, dan deviasi standar. Ukuran statistik membantu dalam pengorganisasian data dan memberikan wawasan yang relevan yang memungkinkan pengambilan keputusan yang terinformasi. Secara sederhananya, pengetahuan tentang ukuran statistik melibatkan pemahaman tentang berbagai cara untuk menganalisis data, memilih matrik yang tepat untuk situasi yang berbeda, dan maka dari itu statistik penting dalam perbandingan data. Selanjutnya membahas tentang soal biostatistik. Seorang mahasiswa FKM UI ingin mengetahui bagaimana kinerja bidan di wilayah Depok. Mahasiswa memilih di sampel 50 bidan. Untuk menggambarkan bagaimana kinerja bidan tersebut, digunakan pendekatan kuantitatif. Metode ini, jenis statistik apa yang dipakai untuk menggambarkan kinerja bidan di wilayah Depok tersebut? Jawabannya ada A. Statistik inferensial, B. Statistik deskriptif, C. Statistik parametrik, D. Statistik data primer, E. Statistik non-parametrik. Tentunya jawabannya adalah statistik deskriptif. Kenapa jawaban statistik deskriptif? Karena di sini untuk menggambarkan bagaimana kinerja bidan di suatu wilayah harus menggambarkan karakteristik dari suatu populasi atau fenomena yang sedang terjadi. Oleh karena itu, metode penelitian yang satu ini memiliki fokus utama untuk menjelaskan bagaimana objek penelitiannya secara mendalam. Dan di soal sudah tergambarkan bahwa populasinya terdapat sampel 50 bidan, menunjukkan bahwa jenis tersebut menggunakan statistik deskriptif. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.